Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Maulana. Saya dari Universitas Pancasakti. Video ini saya buat untuk UAS mata kuliah negosiasi dengan Pak Burhan. Materinya berjudul tentang komunikasi dan negosiasi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan dasar interaksi antar manusia untuk memperoleh kesepakatan dan kesepahaman yang dibangun untuk mencapai suatu tujuan yang maksimal di antara keduanya. Komunikasi bisnis adalah setiap komunikasi yang digunakan untuk membangun partnership, sumber daya intelektual untuk mempromosikan satu gagasan, satu produk, servis, atau suatu organisasi dengan sasaran untuk menciptakan nilai bagi bisnis yang dijalankan. Jadi komunikasi ini sangat penting dalam bentuk apapun, dalam komunikasi bisnis ataupun komunikasi sehari-hari. Yang kedua itu adalah unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi meliputi 5 unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator, source and sender. Komunikator ini adalah orang yang berkomunikasi siapa, ya. Jadi kita perlu ada siapa yang harus kita komunikasikan. Yang kedua, pesan, size, what, message. Ya, dari komunikasi yang kita sampaikan, apa pesannya? Apakah tentang bisnis atau suatu obrolan tentang suatu tawaran kerjasama antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Yang ketiga adalah media, in which channel is media. Yang keempat adalah komunikan, to whom, komunikan, to communicate, receiver, recipient. Jadi komunikan ini adalah lawan bicaranya siapa, lawan komunikasinya siapa. Kalau tadi di awal adalah komunikator, siapa yang mengkomunikasikan, sedangkan komunikan adalah lawan komunikasinya. Jadi kalau ada komunikator harus ada komunikannya. Yang selanjutnya adalah effect, impact atau influence. Ya, impact ini adalah hasil dari komunikasi yang disampaikan. Jadi ketika kita membuat suatu komunikasi, apakah ada hasil atau tidak, itu adalah disebut dengan impact, ya. Selanjutnya adalah bentuk komunikasi. Pada dasarnya ada 2 bentuk komunikasi yang umum digunakan dalam dunia bisnis, yaitu komunikasi verbal ataupun komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan kepada pihak lain melalui tulisan, written and lisan oral. Ya, komunikasi non-verbal adalah pencapaian informasi yang biasanya dilakukan secara spontan tanpa memiliki rencana, dilakukan secara tidak sadar dan bersifat alami. 2 perbedaan yang sangat jelas ketika kita berkomunikasi menggunakan suatu penawaran, itu disebut dengan komunikasi verbal. Ataupun komunikasi non-verbal, itu komunikasi yang tidak kita rencanakan. Apakah kita ketemu orang di jalan lalu kita berkomunikasi, mengobrol biasa, itu adalah komunikasi non-verbal. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan komunikasi. Yang pertama, fact finding, mencari atau mengumpulkan fakta-fakta data yang berhubungan dengan kegiatan bisnis lawan sebelum melakukan negosiasi. Jadi harus ada fakta-faktanya. Sebelum kita ngobrol sama lawan bisnis, kita harus tahu perusahaan tersebut berfokus kepada apa. Yang kedua ada rencana atau planning. Sebelum bernegosiasi atau berbicara, susunlah dalam garis besar pesan yang hendak disampaikan. Jadi ketika kita mau menyampaikan hal-hal yang perlu kita komunikasikan, itu perlu diplanningkan supaya komunikasinya mendapatkan impact yang jelas. Selanjutnya adalah penyampaian. Lakukan negosiasi atau sampaikan pesan dalam bahasa lawan atau si penerima. Usahakan gunakan istilah khas yang bisa dipakai oleh lawan negosiasi kita. Jadi dalam penyampaian negosiasi pun harus jelas. Misalkan lawan bicara kita adalah perusahaan asing, berarti kita harus memakai bahasa asing. Kalau orang Indonesia, kita perlu pakai bahasa Indonesia agar penyampaian yang kita sampaikan itu diterima diterima dengan baik oleh pihak perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah umpan balik, ya.
negosiator harus menguasai bahasa tubuh pihak lawan. Dengarkan baik-baik reaksi lawan, bicara, amati isyarat perilaku yang mereka seperti angkat bahu, geleng-geleng kepala, mencibir, mengangguk setuju, umpan balik dapat untuk mengetahui samakah makna yang disampaikan dengan yang ditangkap lawan negosiasi bisnis kita. Jadi jangan sampai terkecoh dengan bahasa-bahasa tubuh. Kita harus paham arah bicaranya dia, apakah setuju atau tidak. Makanya kita harus ngerti dari negosiasi itu sendiri. Selanjutnya, negosiasi itu sendiri sangat penting dalam kebutuhan bisnis apapun itu. Jadi kita perlu melakukan negosiasi apapun itu dalam meningkatkan bisnis kita. Ya, jangan sampai bisnis kita tidak meningkat, perusahaan kita tidak maju karena proses negosiasi kita tidak berjalan dengan benar. Maka dari itu, proses negosiasi dan komunikasi inilah sangat penting dalam meningkatkan suatu perusahaan dalam bentuk apapun. Banyak masih teknik-teknik yang perlu kita tahu dalam proses negosiasi ini. Mungkin di lain waktu atau sampai sini presentasi saya tentang negosiasi dan komunikasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.